Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pagi hari ini adalah surat Al-An'am ayat 122. Di dalam ayat tersebut Allah kemukakan awaman kana maitan, apakah seseorang yang adalah dia sudah mati, wa ja'alna lahu nuran, dan kami telah menjadikan untuknya cahaya, yamsi bihi finnasi, di mana dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia, kaman masaluhu, seperti seseorang serupanya fizzulumati, di dalam kegelapan, laisa bi kharijim minha, tidaklah dia keluar daripada kegelapan tersebut. Kazalika, seperti itulah. Ada juga yang langsung saja demikianlah. Zuyina lil kafirina, dijadikan indah, dijadikan sebagai pandangan yang baik bagi orang-orang kafir, makanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Di ya'maluna ini fiilnya mudhari. Kalau fiil mudhari untuk sekarang dan yang akan datang. Jadi ada yang menafsirkan bahwa dijadikan pandangan indah bagi orang-orang kafir apa-apa yang adalah mereka selalu secara rutin, kontinu mengerjakan. Tentunya selama dia di dalam kekafiran. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 122. Marilah sama-sama kita akan lihat penafsirannya melalui kitab tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala fi Abi Jahlin wa ghairihi. Firman ini turun tentang Abu Jahal, wa ghairihi, dan selain Abu Jahal. Abu Jahal kita sudah sama tahu, dia adalah orang yang sangat menentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bahwa ayat ini berbicara tentang dia, yakni Abu Jahal. Awaman kana maitan bil kufri, apakah seseorang yang adalah dia sudah mati bil kufri, dengan kekufuran. Jadi orang yang mati itu ditafsirkan oleh beliau dengan kekufuran. Apakah seseorang yang adalah dia kafir, dalam keadaan kafir, fa ahyainahu bil huda, lalu kami menghidupkan dia bil huda, dengan petunjuk.
kami berikan dia dengan petunjuk, kami berikan kepadanya petunjuk. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami telah jadikan untuknya cahaya. Yamsi bihi finnasi, di mana dia berjalan dengan asbab cahaya tersebut, finnasi, di tengah-tengah manusia. Yatabassaru bihil haqqa, dia bisa melihat dengan cahaya tersebut akan kebenaran. Min ghairihi, dari selain kebenaran. Dengan cahaya tersebut dia bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Wa huwa al-imanu. Cahaya di sini apa? Yaitu iman. Jadi yang dimaksud dengan keimanan tersebut akhirnya dia bisa membedakan ainal haq wa ainal batil. Mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian ada juga para mufasir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan cahaya sini ada juga yang mengemukakan dengan Quran atau agama Islam. Tidak salah. Ya, dengan Quran juga kan akhirnya kita bisa melihat, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi Imam Jalaluddin yang dimaksud cahaya di sini adalah iman. Kaman masaluhu, perhatikan kata-kata masaluhu. Masalu zaidatun. Jadi kata masalu itu adalah tambahan saja. Kaman cukup. Kaman fi zulumati, seperti seseorang di dalam kegelapan. Enggak pakai masaluhu. Tapi ini kan firman Allah, enggak boleh dikurangi. Udahlah, enggak usah pakai masaluhu. Orang juga masaluhu zaidah, enggak boleh. Apapun yang Allah turunkan, ya itulah yang harus kita pakai. Meskipun masaluhu itu adalah zaidah. Jangan sekali-sekali mengurangi firman Allah apapun bentuknya. Ya. Apakah seseorang yang telah mati kemudian lalu kami menghidupkannya dan kami ciptakan, kami jadikan untuknya cahaya, yamsi bihi finnasi, yang dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah manusia seperti orang yang berada di dalam kegelapan. Apakah sama? Di mana orang tersebut di dalam kegelapan, laisa bi kharijim minha, tidaklah dia dapat sekali-kali keluar dari kegelapan. Wa huwa al-kafiru. Jadi maksud kegelapan di sini adalah ada mengemukakan Jalalain kekafiran. Ada juga kebodohan dan hawa nafsu. Jadi interpretasi penafsir itu udah macam-macam, nggak apa-apa. Nama juga penafsiran. Ada yang ngomong, Imam Jalaluddin yang masuk dengan kegelapan di sini adalah kekufuran. Mufasir yang lain kebodohan, yang lain hawa nafsu. Inilah kita jadikan wacana keislaman. Ya. Lah, enggak sama. Enggak sama antara orang yang mendapatkan cahaya, yang mendapatkan petunjuk, yang beriman dengan orang kafir, enggak sama. Tidak sama. Ada Imam Jalaluddin ngomong, enggak sama antara kedua golongan tersebut. Kazalika kama zuyina lil mu'minina al-imanu, seperti itulah sebagaimana dijadikan pandangan indah, dijadikan pandangan baik bagi orang-orang yang beriman akan iman. Jadi
iman itu dijadikan pandangan indah oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, dijadikan pandangan baik untuk orang-orang yang beriman. Seperti itulah zuyina lil kafirina, dijadikan pandangan indah, pandangan baik bagi orang-orang kafir, makanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Apa itu? Minal kufri wal ma'asi, daripada kekufuran dan kemaksiatan. Jadi bagi orang-orang kafir, kekufuran dan kemaksiatan dijadikan pandangan indah kepada mereka. Di dalam ayat sebelumnya setan. Jadi setan itu menjadikan pandangan indah bagi orang-orang kafir akan kekufuran dan kemaksiatan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Ini penggalan ayat ini siapa yang maksudnya nih? Seseorang yang adalah dia telah meninggal, mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan akan dia, wa ja'alna lahu nuran, dan kami telah menjadikan untuknya cahaya. Siapa yang dimaksud? Kemudian ada satu pandangan ulama mengemukakan bahwa yang dimaksud di sini adalah Umar bin Khattab. Yang dimaksud dengan penggalan ayat tersebut adalah Umar bin Khattab, karena pada mulanya dia dalam keadaan mati. Umar dalam keadaan kafir sebelumnya, Umar bin Khattab. Kemudian Allah menghidupkannya dan menjadikan cahaya baginya untuk menerangi jalannya dalam berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Umar bin Khattab kan memang sejarahnya begitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah Umar bin Khattab. Kemudian ada golongan manusia yang berikutnya. Siapakah dia? Man fiz zulumati laisa bi kharijim minha. Siapakah yang berada di dalam kegelapan yang dia kagak bisa keluar daripada kegelapan tersebut? Dia nggak bisa keluar daripada kekafiran. Yang dimaksud dengan orang ini yang berada di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya adalah Abu Jahal. Abu Jahal yang nama aslinya Amr ibnu Hisham laknatullahi alaihi. Kayaknya Imam Jalaluddin mengemukakan wa nazala fi Abi Jahlin. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Jahal. Terlepas dari itu semua, intinya bahwa ayat ini bersifat umum. Sekarang juga banyak yang tadinya kafir masuk Islam. Yang tadinya kafir tetap aja jadi kafir. Gitu banyak. Sekarang banyak. Bahkan orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang awalnya memusuhi Islam kayak kayak Umar bin Khattab, kan awalnya memusuhi Islam, gedek banget dia. Awalnya memusuhi Islam, tetapi kemudian Umar bin Khattab dikasih hidayah oleh Allah masuk Islam. Sekarang juga banyak para pendeta yang dulunya sangat membenci Islam, tetapi kemudian Allah kasih hidayah masuk Islam, bahkan menjadi pejuang Islam. Laksana Umar bin Khattab. Banyak juga yang awalnya kafir, membenci Islam, sampai mati dia juga membenci Islam dalam keadaan kafir. Seperti siapa? Abu Jahal. Jadi sekali lagi bahwa ayat ini bersifat umum. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, ternyata di dalam Al-Quran ini banyak ayat-ayat yang serupa. Ayat-ayat yang serupa dengan Al-An'am ayat 122. Ya. Di antaranya yaitu Hud ayat 24, masalul fariqaini kal a'ma wal asomi
wal basiri was sami'i hal yastawiyana masalah afala tazakkarun. Perbandingan kedua golongan itu yaitu orang kafir dan orang mukmin seperti orang buta dan tuli dengan orang-orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Lah, enggak sama. Enggak sama. Lawang nanti aja di akhirat tempatnya beda kok. Di akhirat orang mukmin di mana? Di surga. Orang kafir di neraka. Tempatnya saja berbeda nanti di akhirat. Jadi sekali lagi enggak sama sifat dan keadaannya orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin. Ya. Afala yatazakkarun, maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari perbandingan tersebut? Allah bertanya sekalian menandaskan. Pahamin kalian. Apakah sama antara kafir dan mukmin? Biasanya kalau seseorang ini, kalau dia ingin menerangkan sesuatu kemudian diawali dengan pertanyaan, dia mempunyai maksud agar lebih diperhatikan pertanyaan tersebut. Perhati ini baik-baik. Apakah sama orang kafir dengan mukmin? Sama di dalam Al-An'am 122. Allah juga mengawalinya begitu. Ya. Awaman kana maitan. Apakah orang yang adalah dia mati? Awalnya adalah pertanyaan, artinya maksudnya tolong kalau kita bilang perhatiin nih, lo coba lebih diperhatikan nih. Apakah sama orang mukmin dengan orang kafir? Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegang keimanan. Pegang keimanan dengan kuat dan teguh, enggak boleh dilepas sampai kapanpun. Lebih baik kita dalam keadaan, mohon maaf, misalnya dalam keadaan fakir tapi kita tetap beriman, daripada kaya tapi kafir. Fakir dengan kafir kalau salah nyebut, kalau kafir nggak beriman, kalau fakir nggak punya duit. Fakir susah gitu, miskin. Meskipun kita dalam keadaan fakir, miskin, tetap harus pegang keimanan. Harus pegang dalam keimanan. Dan persembahkanlah keimanan yang baik ini nanti, jaga di hari kiamat, nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan keimanan itulah awal daripada kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.